Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maisa Nitya Agustin, Nabila Dwi Naila Sari, Nasya Aulia Putri, dan Reval Faisal Chandra akan membahas tentang unsur-unsur periode 3. Penyusunan sistem periodik modern didasarkan pada kenaikan atom serta kemiripan sifatnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem periodik modern terdapat dua buah lajur, yaitu lajur tegak yang disebut golongan dan lajur mendatar yang disebut periode. Periode dibedakan menjadi dua jenis, yaitu periode panjang dengan ukuran 4, 5, 6, dan 7 serta periode pendek 1, 2, dan 3. Di video kali ini kita akan membahas unsur periode 3. Unsur-unsur yang terletak pada periode 3 memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit. Dari kiri ke kanan, unsur periode ketiga berturut-turut adalah natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Di mana sih keberadaan unsur dan di mana unsur itu ditemukan? Natrium larut di air laut pada sumber air alami. Logam natrium dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl. Aluminium terdapat dalam mineral aluminium silikat yang berasal dari batuan kulit bumi. Magnesium atau seng tidak ditemukan di alam dalam keadaan unsur bebas tetapi dalam bentuk senyawa. Magnesium juga terdapat di dalam air laut sekitar 37%. Silikon merupakan unsur terbanyak kedua yang ditemukan di kerak murni setelah oksigen sekitar 87. Dalam bentuk silikon tidak terdapat silikon di alam dalam keadaan bebas. Fosfor tersedia pada semua organisme hidup dan sebagai organofosfat dan kalsium fosfat seperti hidroksida patal fosfat digunakan pada produksi program kaca dan semen. Klorin terdapat di air laut, dibuat melalui proses Downs yang dilakukan dengan cara mengelektrolisis peleburan NaCl. Sulfur atau belerang sebagai unsur bebas dengan rumus S8. Sulfur secara alami terdapat di gunung berapi. Pembuatan sulfur hasil reaksi gas SO4 dan H2S yang terdapat dalam gas vulkanik. Argon ditemukan di alam, yakni udara karena penyusun udara. Sifat unsur periode ketiga dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisis unsur periode ketiga, yaitu terjadi perubahan zat, titik leleh, titik-titik, kekerasan, kelarutan, kemagnetan, kekentalan, kekeruhan, bau, warna, dan massa jenis. Yang kedua, yaitu sifat kimia unsur periode ketiga, yaitu tidak mudah terbakar, berkarat atau korosif, mudah lembek, mudah busuk, dan beracun. Nah, dari unsur periode ketiga, biar kalian mudah untuk menghafalkan, yaitu nanti minggu Ali siap pacaran sama calon artis, yaitu Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Periode ketiga memiliki sifat yaitu Bapak Relo, yaitu basa, yaitu dari unsur NaMg yaitu basa, Al bersifat apoter, Sip bersifat asam, Scl bersifat asam, Ar bersifat inert. Yang kedua yaitu padat, yaitu dari unsur NaMg, Al, Sp, dan S. Yang selanjutnya yaitu Cl dan Ar, yaitu bersifat gas. Kristal yaitu terjadi pada unsur molekul raksa atau disebut juga dengan Si yang memiliki titik-titik naik. Sifat dari unsur periode ketiga yaitu jika semakin ke kanan maka semakin bertambah, yaitu dari energi ionisasi, keelektronegatifan, bilangan oksidasi maksimal, sifat asam, sifat oksidator, jari-jari atom, konduktivitas atau daya hantar, sifat logam, sifat basa, dan sifat reduktor. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan unsur-unsur pada periode ketiga. Yang pertama ada natrium. Perlu kalian ketahui bahwa natrium merupakan unsur alkali dengan daya reduksi paling rendah dengan sumber utamanya adalah halit, umumnya dalam bentuk NaCl. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl.
Proses ini dilakukan dalam sel Downs dengan mencampur NaCl dengan kalsium klorida untuk menurunkan titik leleh di bawah 700 derajat Celcius. Elektrolit karbon digunakan untuk melakukan elektrolisis lelehan garam NaCl. Yang kedua ada magnesium. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Downs juga dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Kemudian menambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Elektrolisis leburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu dengan menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke campuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya magnesium oksida saat kristal magnesium klorida dipanaskan. Nah, selanjutnya magnesium ini akan terbentuk pada katode dengan reaksi berikut ini. Selanjutnya ada aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair. Proses ini dikenal dengan proses Holt-Héroult. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang diselipkan dalam campuran. Yang keempat ada silikon. Silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbu aluminium pada suhu tinggi dengan reaksi seperti berikut. Yang kelima ada fosfor. Fosfor dibuat dalam tanur listrik dengan memanfaatkan fosforit, pasir, dan kokas dengan reaksi berikut ini. Yang kelima ada sulfur atau belerang. Terdapat dua proses dalam pembuatan sulfur. Yang pertama, proses Frasch. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh Frasch yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara Frasch. Pada gambar di samping merupakan proses Frasch dengan metode penambangan sulfur dari bawah tanah dengan cara memasukkan air panas ke dalam kandungan sulfur. Sulfur ini akan mencair dan mengalir ke pipa di tengah, lalu didorong ke permukaan dengan udara panas. Proses ini menghasilkan sulfur dengan tingkat kemurnian yang tinggi, yaitu 99,7 hingga 99,8%. Nah, yang kedua ada proses Claus. Proses desulfurisasi gas yang bertujuan untuk memperoleh sulfur dari gas hidrogen sulfida. Proses ini dilakukan dengan membakar sebagian hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida. Kemudian keduanya bereaksi untuk menghasilkan sulfur. Proses Claus ini diciptakan oleh Carl Friedrich Claus pada tahun 1883 dan menjadi proses standar dalam dunia perindustrian. Selanjutnya proses pembuatan klorin dan argon. Yang pertama klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu proses diakon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Proses kedua, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma, dan yang terakhir, elektrolisis lelehan NaCl. Proses pembuatan argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemisikan positron atau elektron ke atom K, sehingga diperoleh bentuk reaksi sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih manfaat unsur-unsur periode 3 itu. Oke, kita akan membahas manfaat unsur dari natrium. Yang pertama, dipakai dalam pembuatan ester. Yang kedua, NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk. Yang ketiga, Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Yang keempat, natrium glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Yang kelima, isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, natrium hidroksida dipakai untuk membuat sabun, deterjen, serta kertas. Manfaat dari unsur magnesium yaitu digunakan untuk aliase atau magnalium serta digunakan untuk kerangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi. Kemudian, manfaat dari unsur aluminium yaitu digunakan untuk peralatan rumah tangga semisal piring, mangkok, dan sendok, dan digunakan untuk membuat rangka dari mobil serta pesawat terbang sebagai bahan cat aluminium atau serbu aluminium dengan minyak cat. Kemudian manfaat dari unsur silikon. Yang pertama, sebagai bahan bakar pada pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca. Yang kedua, bahan-bahan solar cell. Yang ketiga, sebagai semikonduktor. Yang keempat, sebagai bahan baku pada kalkulator, transistor, komputer, dan baterai solar. Dan yang terakhir, SiO2 digunakan untuk menggosok batu kaca,
logam-logam untuk pembuatan amplas, dan untuk pembuatan cat tahan udara. Selanjutnya, manfaat dari unsur fosfor, yaitu sebagai bahan untuk membuat pupuk sulfur fosfat dan sebagai bahan untuk membuat korek api. Kemudian, manfaat dari unsur sulfur. Yang pertama, sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat E2SO4 atau proses kontak dan proses kamar timbal. Yang kedua, obat pemberantas jamur dan untuk memasak getah karet serta getah perca. Manfaat dari unsur klorin yaitu sebagai disinfektan CaOCl2, pemutih NaClO digunakan dalam industri kertas dan industri tekstil sebagai pengelantang, sebagai pemusnah kuman, dan untuk pembuatan kapur klor, brom, dan zat warna organik. Yang terakhir, manfaat unsur argon. Yang pertama, sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Yang kedua, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Yang ketiga, untuk pembuatan lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Dan yang terakhir, untuk mendeteksi sumber air tanah. Sekian video pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.